Episode 1 memulai layanan berbayar, 1. Saya Dokja. Dokja sama dengan hanya dapat berarti putra atau pembaca. Saya biasanya memperkenalkan diri kepada orang-orang seperti ini, maka kesalahpahaman berikut akan terjadi. Oh, apa kamu anak tunggal? Ya, tapi bukan itu yang kumaksud. Hah, kemudian. Nama saya Dokja, Kim Dokja, petik 2. Kim Dokja, Kim only respected only son, saya memberi saya nama itu untuk menjadi orang kuat sendiri. Namun, berkat nama yang diberikan ayahku, aku ternyata hanya lelaki normal dan kesepian. Singkatnya, sudah seperti ini. Saya adalah Kim Dokja, 28 tahun, dan lajang. Hobi saya membaca novel web di kereta bawah tanah. Kalau begitu aku akan memakai ponsel cerdasku. Di kereta bawah tanah yang bising, aku mengangkat kepalaku secara refleks. Sepasang mata penasaran menatap lurus ke arahku. Mereka milik seorang karyawan dari tim sumber daya manusia, Yosangah. Ah, halo. Apakah kamu akan pulang kerja? Iya, bagaimana dengan Yosangah sih? Petik 2. Saya beruntung. Manajer pergi melakukan perjalanan bisnis hari ini. Yosangah duduk segera setelah kursi di sebelah saya menjadi kosong. Aroma lembut datang dari bahunya, membuatku gugup. Apakah kamu biasanya naik kereta bawah tanah? Itu, Yosangah membuat ekspresi gelap. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya saya bertemu Yosangah di kereta bawah tanah. Dimulai dengan manajer personel Kang hingga manajer keuangan Han. Ada desas-desus bahwa Yosangah memiliki orang-orang dari perusahaan yang mengantarnya pulang setiap hari kerja. Namun kata-kata tak terduga datang dari mulut Yosangah, seseorang mencuri sepeda saya. Sepeda. Kamu bepergian dengan sepeda. Iya, saya memiliki banyak lembur akhir-akhir ini dan sepertinya kurang berolahraga. Agak menyebalkan, tapi layak dilakukan. Petik 2. Aha, begitu. Yosangah tersenyum. Melihat lebih dekat padanya, aku bisa memahami perasaan yang dipegang pria terhadapnya. Namun, itu bukan urusan saya. Setiap orang memiliki genre kehidupan, dan Yosangah adalah seseorang yang hidup dengan genre yang berbeda dari saya. Setelah percakapan yang canggung, kami melihat telepon kami. Saya membuka aplikasi novel yang saya baca sebelumnya sementara Yosangah. Apa ini? Por favor dinero. Hah? Spanyol. Saya melihat. Apa artinya? Tolong beri saya uang, jawab Yosangah dengan bangga. Belajar di kereta bawah tanah sambil pulang. Dia benar-benar memiliki genre yang berbeda dari saya. Namun, apa gunanya menghafal kata-kata? Kamu bekerja keras. Ngomong-ngomong, apa yang dilihat Dokja sih? Ah, aku. Tatapan Yosangah terpaku pada layar LCD smartphone saya. Apakah ini novel? Ya, aku sedang belajar bahasa Korea. Wow, aku juga suka novel. Saya belum bisa membaca belakangan ini karena saya tidak punya waktu. Petik 2. Itu mengejutkan. Yosangah suka membaca novel. Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang. Saya pikir juga begitu. Dokja sih, penulis apa yang kamu suka? Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku menyebutkan nama mereka. Saya sudah membaca banyak novel. Siapa penulisnya? Petik 2. Pada saat ini, sangat sulit untuk mengatakan bahwa saya membaca novel web sebagai hobi. Saya melirik judul novel di app. Dunia Setelah Kejatuhan. Penulis, Sing Sang-song TL, penulis menggunakan nama novel sebelumnya dan nama penulisnya, tetapi dengan sedikit perubahan. Saya memutuskan untuk menggunakan nama terjemahan novel yang sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sedang membaca Dunia Setelah Kejatuhan oleh Sing Sang-song. Itu hanya novel fantasi. Itu, ya, seperti Lord of the Rings. Petik 2. Mata Yosangah membelalak. Aha, Lord of the Rings. Saya sudah menonton filmnya. Petik 2. Filmnya bagus. Keheningan berlanjut sesaat. Yosangah menatapku seolah dia menungguku mengatakan sesuatu. Percakapan kami menjadi tegang. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Sudah setahun sejak saya bergabung dengan perusahaan. Ini tahun terakhir saya. Waktu bergerak sangat cepat. Petik 2. Iya, pada saat itu, kami berdua tidak tahu apa-apa, kan? Petik 2. Tepat sekali. Sepertinya baru kemarin, tapi masa kontraknya sudah berakhir. Saya menyadari bahwa saya mengatakan sesuatu yang salah ketika saya melihat ekspresi Yosangah. Ah, aku lupa. Yosangah menerima kredit untuk pembeli asing bulan lalu dan sudah dipromosikan menjadi karyawan penuh waktu. Ah, benar. Selamat saya terlambat. Maafkan saya. Haha. Aku seharusnya bekerja keras untuk belajar bahasa asing. Petik 2. Ah, tidak Dokja sih. Masih ada tinjauan kinerja dan... Petik 2. Aku benci mengakuinya, tetapi pemandangan Yosangah berbicara sangat indah. Rasanya seperti sorotan dunia menyinari hanya satu orang. Jika dunia ini adalah novel, protagonis akan menjadi orang seperti itu. Sebenarnya, itu adalah hasil yang tak terhindarkan. Saya belum mencoba, tetapi Yosangah berusaha. Saya baru saja membaca novel di internet, sementara Yosangah belajar dengan giat. Wajar kalau Yosangah akan menjadi karyawan penuh waktu, dan kontrak saya akan diputus. Itu, Dokja sih. Iya.
Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda ingin tahu aplikasi yang saya gunakan? Suara Yosanga sejenak menjadi jauh. Rasanya seperti dunia jauh. Aku menguatkan pikiranku dan menatap lurus ke depan. Seorang anak lelaki duduk di kursi di seberangku di kereta. Dia berumur 10 tahun atau lebih. Bocah itu memegang jaring pengumpul serangga ketika dia duduk di sebelah ibunya, tertawa gembira. Petik 2. Dok Jasi. Bagaimana jika saya memiliki kehidupan yang berbeda dari sekarang? Maksud saya, bagaimana jika genre hidup saya berbeda? Kim Dok. Jika genre kehidupan saya bukan realisme, tetapi fantasi. Bisakah saya menjadi protagonis? Saya tidak tahu. Mungkin tidak akan diketahui selamanya. Namun, ada satu hal yang saya tahu. Tidak apa-apa, Yosanga Si. Hah? Itu tidak akan berfungsi bahkan jika kamu memberitahuku aplikasinya. Genre hidup saya jelas-jelas realisme. Dokja memiliki kehidupan solo. Hah? Apa? Aku hanya seseorang seperti itu. Dalam genre ini, saya bukan protagonis tetapi orang yang solo. Kehidupan solo, Yosanga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Namun, saya melambaikan tangan untuk menunjukkan itu benar-benar baik-baik saja. Saya tidak tahu mengapa, tetapi orang ini benar-benar mengkhawatirkan saya. Mungkin karena dia adalah bagian dari departemen personalia. Aku sudah menyadari kinerja saya. Dok Jasi sangat bagus. Iya. Maka aku akan menjalani kehidupan gading. Sangat sama dengan gading. Yosanga tampaknya telah memutuskan sesuatu ketika dia kembali belajar bahasa Spanyol. Aku menatapnya sebentar sebelum kembali ke novel. Segalanya telah kembali normal, tetapi anehnya, pengguliran novel saya tidak berjalan dengan baik. Mungkin itu karena aku menyadari beban kenyataan yang tidak bisa aku gulir ke bawah. Saat itu, pemberitahuan muncul di bagian atas ponsel cerdas saya. Anda punya satu surat baru. Itu dari penulis, Cara Bertahan Hidup. Saya membuka surat. Reader name, novelku akan dibayar mulai jam 7 malam. Ini akan sangat membantu. Semoga berhasil. Satu lampiran. Penulis mengatakan dia akan memberi saya hadiah. Apa hadiahnya? Seperti nama saya, pada dasarnya saya juga seorang pembaca. Jadi, saya senang menerima surat. Ya, tidak buruk hidup sebagai pembaca. Saya memeriksa waktu. Waktu itu jam 6.55 sore. Saya punya waktu tepat 5 menit sebelum novel diuangkan pada jam 7 malam. Kemudian saya membuka daftar novel pilihan saya di aplikasi. Karena saya adalah satu-satunya pembaca, saya harus meninggalkan komentar ucapan selamat dan memberikan kekuatan kepada penulis. Namun, pekerjaannya tidak ada. Saya mencoba mengetik, rusak, beberapa kali di kotak pencarian, tetapi hasilnya sama. Papan buletin untuk Ways of Survival telah menghilang tanpa jejak. Itu aneh. Pernahkah ada kasus novel dihapus tanpa pemberitahuan saat novel itu akan diuangkan? Pada saat itu, lampu kereta bawah tanah mati, dan bagian dalam kereta menjadi gelap. Kiik, kereta bawah tanah bergetar keras dan mengeluarkan suara logam. Itu menyebabkan Yosanga menjerit dan meraih lenganku. Lalu aku mendengar suara orang lain diaduk. Yosanga mencengkeram lenganku begitu erat sehingga aku lebih memperhatikan rasa sakit di lengan kiriku daripada tiba-tiba berhenti. Butuh selusin detik agar kereta berhenti sepenuhnya. Lalu aku mendengar suara bingung datang dari mana-mana. Apa? Apa ini? Dalam gelap, satu atau dua lampu smartphone menyala. Yosanga masih memegang tangan kiriku erat-erat ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Saya pura-pura tidak peduli. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Petik 2. Apakah begitu? Ya, itu mungkin gangguan dari bunuh diri. Insinyur akan segera membuat pengumuman. Petik 2. Ketika saya selesai berbicara, saya mendengar pengumuman insinyur, memberitahu semua penumpang di kereta. Memberitahu semua penumpang di kereta. Lingkungan yang keras menjadi tenang. Saya menghela nafas dan membuka mulut, lihat, itu bukan masalah besar. Sekarang permintaan maaf akan mengudara, dan kekuatan akan kembali menyala. Petik 2. Semua orang lari. Lari. Apa? Terdengar bunyi bip, dan siarannya dimatikan. Bagian dalam kereta menjadi berantakan. Dedok Jasi. Apa ini? Cahaya terang melintas dari depan kereta bawah tanah. Terdengar suara drum yang keras diikuti oleh letupan. Sesuatu menuju ke arah sini dalam kegelapan. Itu hanya kebetulan bahwa saya melihat jam pada saat ini, pukul 7 malam. Centang, rasanya dunia berhenti. Lalu aku mendengar suara. Layanan gratis sistem planet 8612 telah dihentikan. Skenario utama telah dimulai. Inilah saat genre kehidupan saya berubah.